Halo semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel dan sebelumnya mohon maaf ya karena udah lama tidak update karena ada beberapa kesibukan teman-teman ya. Nah, untuk video hari ini kita akan bahas satu topik yang menurut saya cukup menarik dan jarang dibahas sama yang lainnya. Dan topiknya adalah tentang greedy ya, greedy atau keserakahan lah ya kita bilang ya. Nah, kenapa saya angkat topik ini untuk kita bahas dalam video kali ini? Karena saya melihat banyak sekali orang yang udah udah trading, tapi akhirnya nggak bisa profit ya. Nah, masalahnya adalah karena faktor greedy ya. Faktor greedy yang mereka tidak sadar dan itu membuat mereka tidak bisa profit ya. Nah, kalau kita bicara greedy ya, ini agak susah ya karena ini berhubungan dengan emosi ya teman-teman ya. Jadi ketika kita misalkan udah bisa profit, lalu karena greedy, jadi kita berpikir profit kita akan lebih besar dan lebih besar lagi. Ya kan, padahal mungkin profit itu sudah sesuai dengan targetnya kita. Nah, tapi karena kita greedy, jadi kita berpikir ini profitnya ini secara chart mungkin akan naik lagi nih dan sebagainya, sehingga profitnya bisa lebih besar dan lebih besar. Ya, padahal sudah sesuai dengan target profit yang mau dicapai. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Jadi apa yang kita harapkan misalkan naik, terus berbalik arah. Ya kalau dia naik terus sih oke ya, misalkan kita bisa dapatin profit lebih banyak ya. Tapi ketika marketnya berubah haluan atau berubah arah, maka kita akan berpikir bahwasanya paling dia koreksi ya. Dan kita terus waiting, dan akhirnya dia turun dan akhirnya misalkan yang tadinya bisa profit malah jadinya turun ke bagian bawah di bawah harga yang kita udah beli. Nah, akhirnya profitnya kita itu menjadi loss-nya kita. Sayangnya, pada profit tersebut itu harusnya kita bisa dapatkan, malah kita loss hanya karena greedy. Ya. Nah, untuk bagian greedy ini memang agak susah, teman-teman. Jujur saja agak susah. Saya juga beberapa kali itu mengalami yang faktor greedy ini. Sehingga ada part-part atau bagian yang harusnya saya udah profit, malah jadi loss jadinya. Jadinya saya nggak dapatin profitnya. Jadi profit yang harusnya saya dapatkan jadi tidak saya dapatkan hanya karena saya greedy ya. Jadi greedy ini bisa membuat profit kita itu menjadi loss-nya kita. Sangat disayangkan ya. Padahal kalau misalkan let's say cuma 3%, 2% pun juga lumayan ya. Kalau misalkan kita bisa dapatin 2-3% dan akhirnya dia turun lagi, yang kita bisa buy lagi sebenarnya. Nah, tapi yang kita takutkan kalau misalkan dia udah dapat nih 2-3%, kemudian dia naik lagi bagaimana? Kalau kita jual kan kita kan akan sayang sekali ya. Jadi faktor itulah yang seringkali menjadi masalah ketika kita melakukan trading karena faktor emosi kita di bawah ya. Oke, yang kedua adalah akibat dari greedy itu adalah kita jadi stres dalam dunia trading ya. Stres trading kita teman-teman. Ya iyalah, saya mungkin boleh sedikit share pengalaman pribadi saya yang juga mungkin belum lama ini terjadi ya. Tapi masalahnya bukan di greedy ya, tapi human error ya. Jadi harusnya saya bisa profit, malah jadi tidak bisa profit ya teman-teman. Nah itu karena apa? Karena tadinya saya udah melakukan pembelian sampai yang keempat kali ya, buy keempat kali. Jadi buy the dip-nya sampai keempat kali. Lalu yang keempatnya itu saya sudah profit kurang lebih sekitar $300 teman-teman. $300 saya udah profit. Nah, saya berencana untuk menjual yang pembelian keempat saya atau yang layer yang terakhir yang saya mau jual. Saya salah pencet teman-teman. Dan yang saya pencet itu adalah saya jual semua. Nah, itu akhirnya yang keempat saya profit, 1, 2, 3 saya loss. Sehingga kalau totalin, jadi saya tidak loss dan tidak profit. Cuman jadinya 300-nya jadi hilang ya. Dan itu membuat saya sedikit stres ya teman-teman ya. Jadi stres trading ini juga sangat dipengaruhi oleh emosi kita yang tidak labil ya. Emosi kita yang tidak bisa kita kontrol dan akhirnya kita jadi stres. Padahal kalau dihitung-hitung ya, waktu itu kalau saya hitung-hitung ya, setelah saya udah berpikir jernih, sebenarnya kan saya tidak rugi gitu ya. Walaupun memang saya tidak profit, tapi paling tidak saya tidak rugi ya. Jadi kalau kita tidak bisa profit dan akhirnya jadi loss, nah yang jadi masalah adalah kita jadi stres. Coba, berapa banyak dari Anda yang pernah mengalami pengalaman seperti ini? Atau jangan-jangan Anda lagi stres sekarang ini ya. Jadi kalau kita terlalu greedy itu jadi berbahaya juga ya. Jadi jangan sampai kalau memang kita udah bisa take profit ya kita ambillah profitnya ya. Terus kalau misalnya dia naik lagi ya kita jangan serakah. Kita anggap ya memang bukan bagian kita. Yang penting bagian kita udah kita amankan duluan ya.
Jadi kalau udah memang profit, ya silakan diambil kalau memang sudah sesuai dengan target profit. Ya, kalau dia turun lagi ya kita bisa buy lagi, jadi buy the dip lagi. Oke? Nah, yang kedua tadi adalah poinnya adalah kita bisa stress trading teman-teman. So, kalau misalkan kita tidak bisa atur emosi kita, maka kita akan stress trading berlebihan. Ya, kalau stres sesaat mungkin oke lah, karena kita sempat kecewa mungkin tadinya, aduh sayang ya harusnya bisa profit, malah jadi nggak bisa. Ya, jadinya kita stres sementara waktu aja. Cuman kalau stresnya berkelanjutan dan berkepanjangan, itu jadi masalah teman-teman. Berarti ada masalah di bagian emosinya. Ya, nah oke, yang ketiga adalah trading itu menjadi beban ya. Akibat stres, jadi ya trading jadi beban. Jadi trading itu bukan dilakukan secara fun, bukan dilakukan secara bisnis lagi, tapi sudah menjadi sebuah beban. Ya, beban dalam arti apa? Beban dalam arti dia tidak bisa lagi meninggalkan mungkin waktu melihat chart dan sebagainya. Saya punya loh teman seperti itu. Ya, saya mungkin sedikit share, cuma saya nggak sebutin dia siapa ya. Saya punya seorang teman yang menurut saya berlebihan sekali ya dalam trading ya. Menurut saya trading nggak sampai begitu amat kali ya. Saya aja kalau trading saya nggak pernah melihat yang namanya chart monitor sampai seperti itu banget, apalagi membeli TV ya, naruh di dinding dan sebagainya. Kita trading nggak seperti itu teman-teman ya. Itu mungkin trader zaman berapa tahun yang lalu lah ya. Tapi kalau trader zaman sekarang itu cukup dengan smartphone-nya sendiri. Cukup dengan smartphone yang setiap saat kita bawa, kita bisa intip sebentar, itu menurut saya trading yang cukup oke. Tapi kalau harus dilihatin terus, ya istilahnya bahasa orang tuh harus jaga lilin ya, apalagi berlebihan lagi jaga lilinnya, ini masalah. Ya, dan saya ada teman yang seperti itu teman-teman. Ya, apa yang terjadi dengan diri dia ya? Jadi dia itu agak jadi kurang pergaulan, ya, kurang pergaulan di saat kita mau kumpul dan sebagainya. Dia selalu nggak bisa, ya. Dan kalaupun dia bisa, dia jadi gusar teman-teman, ya. Dia jadi tidak tenang hatinya dan sebagainya karena dia mikirin bagaimana cat yang koin-koin yang dia sudah beli, catnya bagaimana. Jadi pikiran dia ada di dalam catnya. Nah, kalau sampai keadaan itu terjadi, maka trading itu jadi beban, ya. Dan kalau trading jadi beban, akhirnya membuat Anda tidak bisa menikmati trading. Ya, membuat Anda malah menganggap trading itu udah hidup mati jadinya ya. Jadi itu jadi beban sekali buat teman-teman. Dan itu sangat tidak bagus ya. Kalau sampai teman-teman bisa mengalami seperti itu, my suggestion adalah teman-teman cepat move on dari seperti itu ya. Trading tidak begitu banget ya. Trading itu sebenarnya sangat simple asal kita bisa ngatur semuanya dengan baik. Nah, bagaimana cara ngaturnya? Ya, tentu teman-teman harus belajar dari trainer ya. Kalau teman-teman sudah punya teman yang trader yang mungkin sudah oke secara kemampuan, emosinya juga udah oke, teman-teman bisa belajar dari teman tersebut ya. Jangan kita dengerin dari sesama kita yang notabene sebenarnya kita sama-sama belum mengerti gitu ya. Belum oke lah kita tahu, kita punya pengetahuan, tapi kita mungkin salah langkah. Ya, jadi akhirnya apa? Jadi akhirnya kita salah, teman-teman. Ya, nah saran saya adalah ikutin dari instruksi trainernya Anda. Kalau Anda udah punya trainer, maka tanyalah ke trainernya Anda. Kalau Anda tanya ke mereka tuh bisa menjawab dengan pikiran yang lebih tenang dan mereka sudah bisa ngatur emosinya. Sehingga apa? Sehingga Anda dapat pelajaran yang benar dan tepat dalam trading. Tidak sembarangan, tidak asal-asalan, apalagi menerima masukan dari yang tidak mengerti sama sekali. Oke, nah karena trading itu menjadi sebuah beban, seperti yang teman saya, ya akhirnya gusar dan sebagainya, yang ada dia bukannya bisa profit teman-teman, ya. Yang ada dia justru memang profit sesekali, tapi begitu turun dia jadi gusar, jadi ini, dan karena terbawa emosi, bisa jadi langsung di-cut sama dia. Ya, akhirnya apa? Akhirnya dia tidak bisa mendapatkan profit secara konsisten. Dan ini jadi masalah besar, ya. Apalagi hidup matinya sudah di dunia trading ya. Ini langsung jadi masalah besar. Kenapa? Karena dia nggak bisa profit konsisten. Bagi teman-teman yang udah mengalami poin-poin yang saya sebutin tadi, ya lebih baik Anda berhenti dulu, stop trading dulu, jangan lakukan trading. Ya, coba Anda evaluasi atau Anda tanyakan ke trainernya Anda dulu, ya. Jadi jangan langsung masuk ke trading tanpa Anda ngerti, tanpa Anda bisa mengatur yang namanya emosional Anda, terus Anda
terlalu greedy dan sebagainya, dan itu justru menghancurkannya Anda, bukan memberikan profit yang konsisten, tapi justru menghancurkan diri Anda sendiri. Jadi jangan sampai Anda terjadi seperti itu. Nah, terus bagaimana caranya supaya kita nggak greedy? Ya, kalau tadi kan kita bahas poin-poin apa yang akhirnya kalau misalkan Anda jadi greedy, Anda akan misalkan masuk profit tadi itu harusnya jadi profit, malah tidak bisa profit. Ya, dan yang kedua adalah Anda stres dengan trading. Yang ketiga, ada trading, Anda anggap trading itu jadi sebuah beban, ya. Jadi mental Anda jadi keganggu di situ, teman-teman. Emosi Anda jadi tidak labil. Sehingga yang terjadi adalah poin keempat, Anda nggak bisa profit secara konsisten. Ya, mungkin Anda merasa tidak baik-baik saja, tapi Anda harus ngecek bagian-bagian yang saya sebutin ini. Ya, apakah ada salah satu bagian yang ada di dalam diri Anda yang sedang Anda ngalami sekarang ini? Kalau memang ada, ya lebih baik saya suggest Anda stop dulu tradingnya, jangan lakukan lagi, ya evaluasi dulu sebentar, ya lalu kemudian konsultasikan dulu dengan trainer kalau Anda udah punya trainer. Konsultasikan dengan mereka dan coba bicarakan dulu, ya. Mungkin ada suggest yang bagus supaya Anda bisa mengatur emosional Anda. Oke. Nah, terus saya akan memberikan beberapa tips supaya Anda tidak greedy, ya. Yang pertama adalah atur trading plan-nya Anda, teman-teman. Kalau teman-teman udah punya trading plan, money management sesuaikan juga dengan money management, atur itu, ya, bikin kayak sebuah plan lah ya, sebuah rencana, ya teman-teman tinggal tulis aja di kertas, boleh diketik juga boleh, bikin plan-nya setiap pembelian koin itu dicatat, teman-teman. Ya, dicatat dari harga yang dibeli, jumlah koin yang dibeli, dan total modal yang Anda keluarkan untuk pembelian itu. Ya, kalau Anda 5 kali beli, catat 5 kalinya. Catat 5 harga, catat 5 kali jumlah koin, catat juga 5 kali jumlah modal yang Anda keluarkan. Jadi setiap pencatatan itu akan memberikan Anda sebuah gambaran, ya. Dan dari pencatatan itu, Anda mau profit berapa persen? Targetin saja. Ya, jadi Anda udah bisa ngerti, oh ya, ketika Anda beli, misalkan contoh ya, misal Anda beli koin tersebut di harga $1. Ya, terus Anda targetin 5%. Ya, 5% kan berarti sekitar 1 kan 0,1 berarti 0,05 ya. Berarti sekitar 0, berarti 1,05. Ya, kalau Anda udah targetin 5% berarti 1,05 Anda akan lakukan penjualan. Ya. Jadi dari harga yang sudah dibeli Anda atur ya seperti itu, dan ketika sudah sampai di angka itu langsung dijual aja, teman-teman. Kalau misalkan Anda trading langsung di Binance atau di exchanger, Anda bisa setting langsung di limit. Ya, setting aja langsung di limit dengan target harga penjualan, harga beli, harga jual. Nah, Anda tentukan langsung dan Anda set langsung di bagian limit. Ya, dan tips dari saya adalah ketika Anda buy menggunakan USDT, ya, dolarnya. Misalkan contoh saya mau beli koin Bitcoin misalkan. Nah, saya beli sejumlah modal saya berapa yang saya mau beli? Misalkan $100. Nah, dari $100 itu saya dapat berapa koin? Ya, misalkan 0,00 sekian gitu ya. Nah, itu pembelian menggunakan dolar, $100. Tapi nanti kalau teman-teman menjual, itu bukan menggunakan dolar, tapi menggunakan jumlah koin. Ya, teman-teman gunakan jumlah koin. Kenapa? Kalau teman-teman gunakan jumlah dolar, berarti kan teman-teman akan menjual dengan dolar yang teman-teman beli. Ya. Nah, sehingga yang paling benar adalah teman-teman jual dengan jumlah koin. Kalau teman-teman jual dengan jumlah koin, baru kelihatan perbedaan antara waktu keluarin modal $100 dengan teman-teman jual jumlah koin, akan terlihat perbedaan berapa sih dolar yang akan saya dapatkan. Dari $100 modal yang saya beli, kalau saya jual, saya dapat berapa. Nah, itu ada selisihnya, dan itulah profitnya Anda. Jadi atur sesuai dengan trading plan. Kalau Anda udah punya trading plan, atur itu, bikin buku nggak masalah, setiap satu lembar, satu halaman, misalkan satu koin, silakan. Ya, yang penting Anda punya pencatatan seperti itu, ya. Dan sesuai dengan money management ya, teman-teman ya. Kalau Anda trading, saja saya, kalau bisa ya, paling minimal start dengan $20 aja, ya. Kalau $15 bisa nggak? Bisa, ya. Tapi saya kalau start trading, saya selalu pakai angka bulat, lebih gampang untuk berhitungnya, ya. Jadi start dengan $20. Jadi kalau Anda targetkan untuk pembelian setiap kali beli itu 30 kali beli, ya setiap pembelian $20, berarti satu koin itu Anda harus punya modal sekitar $600.
Ya, itulah money managementnya. Dan jangan sampai Anda salah masuk harga, teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum ngerti, boleh ikutin kelas supaya Anda ngerti bagaimana cara untuk profit dari dunia trading kripto. Ya, baik. Lalu yang kedua adalah take profit secukupnya. Ya, take profit secukupnya. Ingat loh ya, kalau Anda greedy, ini jadi masalah. Yang kita bahas di awal tadi kan, kalau misalkan kita greedy, harus yang kita profit, kita malah jadi loss. Ya, dan ini sering terjadi. Ya, bahkan untuk trader profesional pun pasti banyak ngalamin seperti ini. Cuman ya, dari sekian banyak yang saya lihat ya, yang sudah bisa ngaturin seperti ini biasanya lebih konsisten profit. Tapi yang belum bisa ngatur, yang belum bisa ngatur greedy-nya dan sebagainya, nah biasanya profitnya selalu jadi loss. Ya harusnya dia bisa profit, jadi loss. Bisa profit, jadi loss. Kenapa? Karena dia terlalu greedy ya. Jadi take profit secukupnya teman-teman. Dan jika sudah sesuai target, ya diambil, ya jangan didiamin lagi. Ya contoh, kalau misalkan ditanya, kira-kira yang ideal itu berapa persen sih profitnya? Nah, kalau versi saya itu sekitar 3-5%. Itu kalau versi saya. Jadi kalau misalkan kebetulan saya buy sebuah koin di nilai misalnya $1.000, maka saya akan ambil pada saat dia sudah profit $50. Jadi 1.050 ya. Nah, $50 kalau kita hitung dalam rupiah, itu aja udah sekitar 700-800 ribu teman-teman. Ya, kalau misalkan teman-teman bisa konsisten aja seperti itu, everyday ya, setiap hari, bayangin aja, 700-800 kita bulatin deh ke 1 juta. Kalau misalnya dikali dengan 30 hari, itu udah mau 30 juta loh teman-teman. Artinya, kalau kita take profit $50, kali 30 hari itu sekitar 1.500, berarti 20 jutaan lebih. Ya, kalau menurut saya 20 jutaan lebih udah lebih dari cukup untuk living ya. Jadi trading for livingnya sudah bisa. Kecuali teman-teman pengen dapatin hasil yang jauh-jauh lebih besar, maka secara capital atau modal itu diperbesar. Ya, kalau capitalnya berbesar, maka nilai hasil tradingnya sama-sama 5%, tapi jumlahnya jadi berbeda. Ya, contoh ya, kalau misalnya teman-teman trading dengan $2.000 untuk setiap kali beli, 5%-nya itu sekitar $100 teman-teman, atau 1,5 jutaan, 1,4 lah ya kurang lebih. Nah itu kalau kali 30 hari, wah itu udah berapa ya? Itu udah 40-an juta teman-teman. Ya, nah kalau misalnya teman-teman pengen dapatin profit lebih banyak, kapitalnya perbesar, tapi nilai TPP-nya itu tetap di angka yang sama. Misalkan 3 sampai dengan 5%. Versi saya seperti itu. Dan untuk Anda sendiri, ya Anda boleh tentukan berapa persen. Yang penting sudah di-set dan atur di bagian limit. Ya, kalau sudah seperti itu, maka teman-teman lebih konsisten profit. Greedy-nya bisa diatur ya. Dengan begitu teman-teman pasti akan lebih konsisten dalam profit. Ingat ya, kalau sudah atur begitu, jangan dirubah. Jangan dengerin si A, si B, si C, terus Anda terpengaruh, terus Anda ubah lagi, sehingga apa? Sehingga TP-nya jadi berubah. Ya, dan yang tadinya Anda udah siapin dana misalkan 600 untuk satu koin 30 kali pembelian, Anda pakai sisanya karena belum 30 kali, misalkan baru kepake 15 kali, berarti masih ada setengahnya. Dan karena Anda tidak sabar, ya, uang nganggur tersebut Anda pakai untuk beli koin lain. Nah, itu adalah salah satu kesalahan dalam dunia trading. Kalau Anda lakukan begitu, Anda jatuhnya jadi gambling. Ya, kalau yang Anda lakukan itu benar terjadi dan baik gitu ya, artinya memang Anda mendapatkan profit lebih. Ya, tapi kalau sampai salah, maka yang terjadi adalah Anda kekurangan dana, kekurangan koin untuk settingan trading plan yang sudah Anda rencanakan dari awal. Nah, akhirnya apa? Ya, again, greedy-nya Anda jadi merusak profitnya Anda sendiri. Nah, hati-hati bagian ini ya, karena ini sering dilakukan dan ini kesalahan yang menurut saya itu paling banyak dilakukan oleh trader-trader. Ya, baik. Kita lanjut ya, yang terakhir. Jika teman-teman masih kesulitan untuk mengatur greedy-nya, masih kesulitan, maka alat bantu trading itu menjadi solusinya. Ya, dan yang sangat saya suggestin adalah gunakanlah yang automatic fully bot trading. Ya, gunakan yang automatic fully bot trading. Kenapa? Kenapa harus yang otomatis full ya? Karena pengalaman saya, itu kalau misalkan kita tidak ngerti settingan di dalam aplikasinya, itu jadi satu masalah lagi. Ya, yang kedua adalah ketika aplikasi ini tidak bisa stop buy ketika harga sudah mulai naik dan sebagainya, maka ini jadi masalah lagi. Ya, sehingga apa? Bukannya membantu Anda mendapatkan profit trading, bot trading tersebut justru membuat Anda
lebih banyak lagi mengalami floating trading, ya, lebih banyak lagi. That's why gunakanlah yang fully automatic bot trading supaya Anda lebih mudah untuk mengatur greedy-nya dan tidak buy di harga yang tinggi. Nah, kalau misalnya Anda tanya saran dari saya, ada nggak buat trading dan sebagainya? Ya, sebenarnya ada, ya, tapi saya tidak mempromosikan teman-teman. Ya, jadi silakan teman-teman cari sendiri nanti. Kalau memang ingin tahu dan sebagainya, mungkin teman-teman nanti bisa masuk di dalam grup komunitasnya kita, ya. Tapi untuk yang bagian free-nya teman-teman ya, nanti boleh masuk ke dalam situ, dan kalau memang ada yang bagus, nanti saya akan infokan di dalam grup, sehingga nanti teman-teman bisa dapatin update tentang bot trading yang mungkin saya akan pakai sendiri. Begitu ya. Nah, mudah-mudahan video ini bisa menjadi jawaban ya atas greedy kita masing-masing teman-teman. Dan kalau memang sudah profit, saya sangat suggest untuk silakan diambil, jangan ditunda, nanti yang ada malah Anda tidak bisa ambil profit. Ya, kalau misalkan Anda sudah ambil profit dan dia naik, tidak jadi persoalan. Ya, nyesal dikit sih oke lah ya, tapi tidak jadi persoalan. Anda harus membandingkan ketika kalau misalkan dia turun bagaimana. Justru Anda tidak ada dapat apa-apa sama sekali. Mending dapat sesuai target daripada tidak ada sama sekali. Ya, kalau dapat lebih itu syukurlah. Tapi kalau enggak ya sudah sesuai dengan target profit yang kita mau. Ya, kalau teman-teman sudah lakukan begitu dan sudah bisa ngatur ya greedy-nya, emosinya, ya, dan tangan ini jangan sampai gatel ya teman-teman ya. Tangan jangan sampai gatel. Jangan karena ada dana lebih yang harusnya sudah diatur untuk tiap koinnya, Anda pakai untuk tambahan beli koin lagi. Ya, atau mungkin Anda menggunakan terlalu banyak aplikasi trading, terlalu banyak masuk ke sana-sini, ya, yang tadinya Anda trading di spot, sekarang Anda trading di future, nanti ada trading lagi di saham, nah itu. Jadinya terlalu banyak. Ya, Anda akan jadi orang yang ngerti banyak, tapi Anda tidak bisa konsisten profit. Ya, saya tidak rekomendasi seperti itu. Tapi again, itu semuanya pilihan. Versi saya tidak lakukan seperti itu. Ya, kenapa? Karena saya ngejar profit dari trading. Karena tujuan kita trading adalah profit. Kalau Anda lari dari profitnya, berarti kita pertanyakan, Anda sedang mau uji coba atau Anda sedang mau trading? Anda sedang mau hasil profit dari trading. Ya, jadi hati-hati dengan pilihan Anda, hati-hati dengan greedy-nya Anda, hati-hati dengan emosinya Anda. Jangan sampai mudah terpancing. Kalau Anda punya pertanyaan, lebih baik tanyakan ke trainer Anda langsung. Ya, jangan tanya ke sesama Anda yang mungkin juga masih saling belajar. Ya, mungkin saja emosinya tidak bisa dijaga, mungkin saja tangannya gatel. Jadi selalu mensuggestkan sesuatu yang baru dan sebenarnya Anda tidak kuasai di situ dan Anda masuk ke dalam situ. Itu yang membuat banyak orang mengalami kerugian dan tidak bisa profit trading secara konsisten. Ya, dan kalau teman-teman ikutin berita-berita sekarang ini, ya kan, banyak sekali ya orang ketipu, ya banyak sekali orang yang mengalami rugi dan sebagainya. Itu akibat apa? Akibat FOMO. Akibat tidak tahan melihat orang lain pamer-pamer kekayaan, flexing ya sebutannya ya, dan sebagainya. Ya, lalu juga akibat apa? Akibat penawaran yang terlalu menggiurkan. Ya, sehingga apa? Coba lihat, sekarang banyak sekali laporan di kepolisian, Barreskrim dan sebagainya tentang scam, penipuan, dan nama trading dibawa ke dalam situ. Ya, jadi trading itu jadi seolah-olah jadi tidak benar gara-gara orang-orang seperti itu yang melakukan, ya kita bilang kejahatan ya jadinya ya, karena kalau udah masuk ke polisi pasti kejahatan dong ya. Jadi sudah melakukan unsur kejahatan di sana, unsur pidana di sana. Dan nama trading ini terbawa-bawa kayak gitu. Padahal tidak begitu. Ya, trading itu adalah jual dan beli. Ya, kalau kita bisa trading dengan baik dan benar, bisa ngatur greedy kita, bisa ngatur emosi kita, maka trading itu akan menghasilkan profit yang sangat oke untuk kita kok. Ya, oke, mungkin video saya sampai di sini biar nggak terlalu panjang. Ya, nanti kita akan lanjut di video yang berikutnya. Sampai jumpa.